Halo semuanya, di sini kami akan membahas database dari salah satu studi kasus yaitu aplikasi absensi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neoyan Dandini dengan NIM 230102064. Perkenalkan, nama saya Anggi Chandra Wigena dengan NIM 230101221. Oke, perkenalkan nama saya Kada Biasa dengan NIM 2301040. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ERD dan mendemonstrasikan eh, sebuah database. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ERD yang akan dijelaskan oleh Bukti. Untuk Bukti, waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih Diantini. Jadi kita akan bahas tentang IRD terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan observasi dan pengamatan terkait aplikasi absensi secara umum, kita menemukan 7 entitas yang akan kita mulai dari entitas dosen. Oke. Entitas dosen itu memiliki hubungan dengan entitas kelas, di mana relasinya itu adalah one to many. Jadi, dan untuk entitas dosen itu memiliki beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID dari dosen, terus NIDN, nama, departemen, email, dan no HP. Terus yang selanjutnya entitas kelas. Dari entitas kelas itu memiliki 6 atribut juga, yaitu ada kode kelas sebagai primary key-nya, terus ada hari, jam, ruangan, terus ID MK sebagai foreign key, terus ada ID dosen juga sebagai foreign key-nya. Terus dari ID kelas, dari entitas kelas, kita memiliki hubungan atau relasi dengan mata kuliah. Nah, terus relasinya itu adalah one to many. Entitas mata kuliah itu memiliki 5 atribut. Yang pertama itu ada ID MK sebagai primary key-nya, terus ada kode MK, nama MK, terus ada SKS, terus semester. Nah, terus kita lanjut ke absensi. Nah, absensi ini entitas absensi ini memiliki hubungan dengan atau relasi dengan entitas kelas. Nah, untuk relasinya itu adalah sama one to many. Terus untuk atributnya itu ada ID absensi, ada tanggal, ada status, keterangan, jam mulai, terus jam selesai, dan juga eh, ada name sebagai foreign key dan juga kode kelas sebagai foreign key juga. Oke, dari absensi kita ke entitas eh, kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini memiliki hubungan dengan entitas kelas. Di entitas kelas mahasiswa itu ada 2 atribut. Yang pertama itu ada kode kelas sebagai foreign key, ada name juga sebagai foreign key. Nah, kelas mahasiswa ini dipergunakan sebagai pemecah agar entitas kelas dan mahasiswa tidak memiliki relasi many to many yang akan menyebabkan error atau agar lebih rapi saat nantinya diubah ke database. Oke, dari kelas mahasiswa kita lanjut ke mahasiswa. Nah, entitas mahasiswa memiliki 5 atribut. Yang pertama itu ada NIM sebagai primary key, terus ada nama, ada semester, email, dan no HP. Nah, dari mahasiswa memiliki relasi juga dengan program studi, di mana relasinya itu adalah one to many. Dari entitas program studi memiliki 4 atribut, ada kode prodi sebagai primary key, ada nama prodi, jenjang, dan akreditasi. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan terkait IRD yang sudah kami buat. Mungkin kita kembalikan saja langsung ke Diantini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bukti. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan. Nah, di dalam database ini terdapat beberapa tabel dari aplikasi absensi, yaitu ada tabel absensi, dosen, kelas, kelas mahasiswa, mahasiswa, mata kuliah, dan program studi.
Nah, selanjutnya di dalam database absensi kami telah membuat prosedur, function, trigger, dan view. Yang pertama, kami akan mendemonstrasikan function dan prosedur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada fungsi dan prosedur. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang function atau fungsi. Ini kami sudah membuat dua fungsi atau function yaitu absensi status dan alpha. Yang pertama yaitu absensi status. Satu. Nah, di sini coba diubah tuh. Nah, di sini ada deklarasi jumlah yaitu dengan integer select count bintang into jumlah itu artinya eh, menghitung jumlah baris dari tabel absensi. Where di mana nim dideklarasikan dengan p underscore nim dan status p underscore status. Setelah itu menampilkan jumlah. Kita lanjut, kita bisa coba saja terlebih dahulu. Nah, dalam function absensi status ini, kita dapat melihat status dari mahasiswa melalui NIM-nya. Coba kita masukkan NIM 230001. Kita coba yang izin deh. Nah, dapat dilihat di sini bahwa absensi dari NIM 23001 untuk absensi izinnya yaitu ada 0. Nah, lanjut kita bahas yang alpha. Nah, di alpha ini secara keseluruhan yaitu fungsinya untuk mengetahui apakah dari mahasiswa dengan NIM tertentu pernah alfa atau tidak. Nah, jika dia pernah alfa akan menampilkan angka 1 dan jika dia tidak pernah alfa akan menampilkan angka 0. Nah, di sana ada kasusnya yaitu if jumlah lebih dari 0 itu artinya jika mahasiswa pernah alfa itu akan menampilkan nilai 1 dan jika tidak atau jika tidak lebih dari 0 dia tidak pernah alfa, maka ditampilkan angka 0. Kita bisa coba terlebih dahulu. Misalnya NIM-nya dengan NIM 220002. Nah, dapat dilihat bahwa mahasiswa dengan NIM 220002 dia tidak pernah alfa karena ditampilkan angka 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur. Nah, di sini juga kami membuat dua prosedur. Yang pertama yaitu ada lihat absensi by name dan tambah absensi. Pertama kita akan menjelaskan mengenai lihat absensi by name. Nah, secara keseluruhan fungsinya ini yaitu untuk melihat absensinya berdasarkan NIM. Kita coba aja langsung. Di sini misalnya kita menggunakan NIM 230004. Nah, dapat dilihat di sini bahwa dia pernah alfa pada tanggal 10 April 2025. Lanjut kita ke tambah absensi. Nah, pada tambah absensi ini eh, secara keseluruhan yaitu berfungsi untuk menambah absensi dari mahasiswa. Kita bisa coba langsung. Nah, di sini kita tambahkan tanggalnya, tanggal dia masuk. Contohnya misalkan tanggal 13 April. Kita tambahkan dulu gininya, apa namanya, tulis dulu tahunnya, bulan, bertanggal. Hadir keterangannya datang tepat waktu. Di sini keterangannya bebas. Selanjutnya yaitu waktunya.
jam, misalnya jam 7.15 dengan NIM 2300007. Kode kelas yaitu kelas, misalnya kelas 02. Nah, data ini akan masuk ke tabel absensi. Bisa diklik. Nah, sudah ditambah data absensinya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan dilanjutkan dengan pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai trigger dan view yang akan dijelaskan oleh Anggi. Anggi, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Yantini. Di sini saya akan uh, menjelaskan view dan trigger. Nah, sebelum itu saya akan share screen dulu untuk membagikan hasil dari database yang telah saya uh, buat. Oke, di sini saya membuat ada 5 view. Yang pertama tuh ada absensi detail. Habis itu yang kedua ada dosen pengajar, kelas detail, kelas mahasiswa detail, dan statistik absensi. Di mana bisa kita lihat dari yang absensi detail ini, di sini berisikan absensi ID, NIM, nama, kode kelas, ruangan kelas, nama mata kuliah, nama dosen, tanggal, waktu, status, dan juga keterangan. Di sini berisikan dengan total berapa data sih? 25, 20. Selanjutnya ada di dosen pengajar. Di sini berisikan ID dosen, nama dosen, NIDN, departemen, kode kelas, hari, waktu mulai, waktu selesai, ruangan, nama mata kuliah, SKS, dan jumlah mahasiswanya. Selanjutnya adalah kelas detail. Di kelas detail ini berisikan kode kelasnya, ID mata kuliahnya, nama mata kuliah, kode mata kuliah, ID dosen, nama dosen, NIDN, ruangan, hari, waktu mulai, waktu selesai, SKS, dan juga semester. Selanjutnya adalah kelas mahasiswa detail, di mana berisikan kode kelas, NIM, nama mahasiswa, email mahasiswa, HP mahasiswa, nomor HP mahasiswa, hari kuliah, waktu mulai, waktu selesai, ruangan, nama mata kuliah, SKS, nama dosennya siapa, program studinya, dan jenjangnya. Selanjutnya adalah statistik absensi. Nah, di sini berisikan NIM, nama mahasiswa, kode kelas, nama mata kuliah, total pertemuannya, jumlah hadirnya, jumlah sakit, jumlah izin, jumlah alfa, dan persentase kehadiran. Oke, sekian dari view-nya. Kita lanjut ke bagian trigger. Untuk di bagian triggernya, di sini saya membuat 3 trigger. Yang pertama itu adalah cek jadwal bentrok, validasi kelas mahasiswa, dan juga validasi status absensi. Di mana kita di mana di sini bisa kita run tuh, kita cek lewat konsol atau langsung dari kelas mahasiswa seperti insert seperti ini. Kelas ini seperti ini, mahasiswa sudah terdaftar di kelas ini. Ini adalah trigger yang saya buat saat mahasiswa itu sudah terdaftar di kelas. Oke, selanjutnya itu adalah untuk jadwal bentrok. Nah, untuk jadwal bentrok ini saya mencobanya melewat konsol dengan komen, kita run dengan Ctrl Enter, dan akan error dan hasilnya jadwal bentrok dengan kelas lain yang telah diambil. Ini triggernya saat ada eh, kelas dengan NIM yang berbeda, tapi jadwal kelasnya itu bentrok. Oke, selanjutnya yang terakhir itu saya buat validasi status absensi, di mana dia masuk ke tabel absensi. Untuk cara
cara saya ngerannya tuh dengan cara lewat konsol juga dengan komennya seperti ini. Tinggal di Ctrl Enter. Nah, di sini sudah masuk dan ini langsung masuk ke absensi di paling bawah. Kita juga bisa buat dengan NIM yang berbeda dan ruangan yang berbeda. Contohnya kelas 02, NIM-nya 02 dengan statusnya dia sakit. Oke, berhasil ditambahkan. Langsung masuk ke sini dia. Tanggal sini sakit dengan NIM segini dan ruang kelas ini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Yantini. Baik, terima kasih Anggi atas pemaparan dan demonstrasinya. Nah, dengan berakhirnya pembahasan terakhir dari Anggi, maka berakhir pula penjelasan dan demonstrasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.